Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ya untuk penelitian BIPA. Di yang kemarin sudah sampai bab 2 tentang eh, kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Nah, untuk yang selanjutnya itu bab 3 akan saya bahas mengenai metodologi penelitian. Nah, untuk metode penelitian itu ada di sini empat aspek. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif sederhana. Kalau penelitian kuantitatif itu akan berbeda ya, karena di sini saya mengambil contoh untuk penelitian kualitatif yang lebih mudah. Kalau penelitian kualitatif itu beda-beda ya. Ini aspek-aspeknya ya. Tergantung itu penelitian eksperimen atau korelasi itu masing-masing. Jadi itu nanti bisa kita bahas ya dalam video yang tersendiri ya. Jadi di sini saya menggunakannya kualitatif dulu. Baik, di bagian metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Itu ada model metode penelitian, ada data dan sumber data, ada teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baik, selanjutnya, nah di sini ya sudah saya katakan ya. Sebelumnya, kalau untuk yang tadi aspeknya itu untuk penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif dan pengembangan, itu nanti mungkin saya bahas di video selanjutnya. Baik, untuk yang contohnya ini dengan judul campur kode dalam pembelajaran BIPA tingkat pemula. Nah, pada penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Nah, ini salah ketik ya, maaf ya. Metode kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data menggunakan teknik deskripsi data. Jadi, teman-teman, untuk penelitian kualitatif itu tinggal data-datanya setelah kalian dapatkan, kalian buat deskripsinya dengan berupa analisis ya. Lanjut, yang aspek kedua ada data dan sumber data. Nah, kadangkala ini dipisah ya, data sendiri, sumber data sendiri, kadangkala dijadikan satu. Nah, data itu apa sih? Banyak sekali ditanyakan ketika sidang skripsi. Kadangkala mahasiswa itu belum paham data itu apa. Jadi sering ditanyakan, data itu apa? Data merupakan segala fakta ya, yang berupa itu angka atau huruf atau kata-kata yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian. Nah, atau digunakan untuk penelitian. Jadi eh, objeknya. Kalau sumber data itu merupakan asal dari data. Sumber data itu nanti harus dijelaskan secara detail. Ya, misalnya kalau datanya berupa kata-kata, siapa yang mengucapkan namanya. Kalau datanya berupa buku pustaka, tulis judul bukunya siapa, penulisnya siapa. Itu harus detail. Ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya dari penelitian campur kode dalam pembelajaran BIPA tingkat pemula. Data dalam penelitian tersebut itu berupa kutipan tuturan yang didapatkan dari narasumber. Ditulis ya nama narasumbernya atau bisa dengan inisial. Misalnya narasumbernya dari mahasiswa BIPA UMT. Misalnya ada 20 siswa. Nah, boleh
umurnya berapa ditulis boleh, ya, dan sebagainya. Nah, itu kemudian sumber datanya, nah ini kualitatif penggunaan sumber data. Nah, itu bisa juga disebutkan lagi siapa pembelajar BIPA UMT tingkat pemula, boleh inisial namanya, boleh umurnya berapa, ya, atau mungkin asal negaranya dari mana. Nah, silakan ditulis. Yang aspek keempat ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif itu ada 3 teknik. Nah, biasanya ini yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Yang pertama menggunakan teknik simak. Nah, simak ini biasanya digunakan eh, untuk menyimak data yang berupa audio. Ya, misalnya rekaman atau mungkin wawancara, ya, atau bisa dengan film atau video dan sebagainya. Terus ada yang kedua menggunakan teknik baca. Nah, kalau baca itu biasanya yang berupa buku, naskah. Nah, jadi kalau kalian menganalisis novel, ya kualitatif teknik pengumpulan datanya dengan membaca novel. Tuh, cerpen dengan membaca cerpen dan sebagainya. Yang ketiga, teknik catat. Nah, teknik catat ini digunakan dalam penelitian kualitatif itu untuk mencatat data-data. Nah, teknik catat itu harus ada di teknik yang lain. Contoh, untuk yang misalnya audio atau audiovisual, teknik simak dan teknik catat, ya. Kemudian yang pakai naskah buku, bisa teknik baca dan teknik catat. Nah, teknik catat itu harus ada, disertai oleh teknik yang pertama atau teknik kedua gitu ya. Karena teknik catat itu ketika kalian membaca atau kalian menyimak, setelah itu kalian ngapain? Ya berarti mencatat ya. Jadi tidak hanya disimak aja terus hilang gitu. Atau dibaca aja terus hilang gitu. Enggak kan? Pasti dicatat karena catatan itu yang nantinya akan dianalisis. Nah, jadi biasanya silahkan dipilih sesuai dengan eh, objeknya, objek penelitiannya apa, berupa apa gitu ya. Kemudian kalau kuantitatif itu biasanya pakai angket atau wawancara. Atau mungkin ada tes dan sebagainya. Nah, itu belum saya tulis ya yang tes ya. Oke, selanjutnya ini contoh ya kalau penelitian kualitatif. Nah, ini ada judulnya sama seperti yang sebelumnya, campur kode dalam pembelajaran BIPA tingkat pemula. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan simak dan catat. Kenapa? Karena campur kode itu kan sosiolinguistik. Dan kita itu meneliti ada orangnya gitu. Nah, yang diteliti itu kata-kata yang keluar dari seseorang atau ucapan atau tuturan. Ya, kalau yang diteliti itu buku ya berarti kita pakainya teknik baca dan catat. Karena ini campur kode berarti tekniknya simak. Jadi kita menyimak orang itu berbicara, kemudian kita catat apa yang dibicarakan seperti itu. Oke. Nah, ini teknik yang terakhir. Untuk analisis data aspek yang terakhir, maaf, ada untuk kualitatif itu hampir sebagian besar menggunakan 3 prosedur ini ya. Yang pertama reduksi data,
Yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan simpulan. Kemudian kalau yang kuantitatif itu menggunakan statistik ya. Jadi tergantung itu korelasi atau mungkin eksperimen dan sebagainya. Nah, untuk kualitatif reduksi data itu memilih data ya. Jadi ketika kalian melakukan penelitian ke lapangan, misalnya kalian mendapatkan tadi campur kode ya. Kalian mendapati orang itu menggunakan campur kode sebanyak 100 kali ya. Misalnya kalian dengar oh dia pakai kata asing ada 100 kata. Itu kan berarti 100 data ya. Nah, kemudian setelah kalian cari-cari apa namanya? Lihat di kamus, oh ternyata kata asing tersebut sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa, misalnya ada 10 kata. Otomatis yang 10 kata itu bukan kata asing karena ternyata sudah diserap ke bahasa Indonesia. Berarti ada 90 data. Nah, itu yang dimaksud reduksi data. Jadi, dari 100 data, kemudian kalian lihat dan kalian teliti lagi, ternyata hanya 90 data. Itu namanya reduksi data. Selanjutnya, yang kedua ada penyajian data. Nah, penyajian data ini setelah ditemukan 90 data itu, kalian sajikan dengan mendeskripsikan. Jadi, data-data itu tidak hanya dibikin dalam tabel seperti instrumen gitu aja, tapi kalian analisis. Kenapa misalnya si A itu mengatakan, eh, Hai, apa kabar? What's namamu? Nah, contoh what's itu kan harusnya apa, tapi orang asing tersebut tidak mengucapkan apa, tapi mengucapkan what's. Nah, what's itu kalian analisis. What's artinya apa? Orang tersebut mengucapkan what's karena dia titik-titik. Nah, itu analisisnya. Contoh lagi misalnya, kalian menemukan orang asing. Nah, mungkin karena orang asing tersebut belum paham banget bahasa Indonesia atau lupa menggunakan bahasa Indonesia, tiba-tiba ketika ditanya, eh, why kamu terlihat cantik? Nah, kemudian dijawab sama orang Indonesia, karena hari ini adalah wisuda saya. Nah, kata why kamu cantik hari ini ya. Why itu kan kenapa kamu cantik hari ini, artinya dia kenapa kamu berdandan hari ini. Nah, terus dijawab karena hari ini saya wisuda. Nah, why itu kan harusnya bahasa Indonesianya kan mengapa. Nah, itu salah satu data. Kalian analisis kenapa orang itu mengatakan why, kenapa tidak menggunakan kata mengapa. Nah, itu kalian analisis. Oke, yang selanjutnya itu tahap selanjutnya penarikan simpulan. Jadi dari data-data yang sudah didapat, misalnya ada 90 data, kalian buatlah simpulan. Itu ya. Ini dalam teknik analisis data. Nah, ini contoh dalam penggunaan teknik analisis data. Pada penelitian tersebut, menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada reduksi data, peneliti memilih data yang sesuai dengan campur kode. Selanjutnya, peneliti melakukan penyajian data dengan menggunakan teknik deskripsi data. Selanjutnya, peneliti menarik simpulan sesuai dengan penyajian data.
Oke, teman-teman sudah paham ya bab tiganya? Baik, mungkin untuk bab 3 cukup sekian karena ini penelitian yang cukup sederhana ya, karena ini saya tidak mengajarkan secara detail karena biasanya kalau yang untuk yang lebih mendetail itu nanti akan dibimbing langsung oleh pembimbing ya, nanti yang lebih detailnya. Itu nanti biasanya untuk penelitian skripsi ya yang lebih detail. Nah, yang penting teman-teman itu tahu basic-basicnya dulu. Nah, oke selanjutnya teman-teman ada tugas ya. Kemarin saya sudah memberikan tugas eh, untuk mencari judul. Nah, tugas minggu ini teman-teman buatlah eh, judul dan bab satu ya. Judul dan bab satu. Nah, itu nanti silahkan teman-teman dikumpulkan minggu depan ya, teman-teman ya. Baik, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.